Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana Ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sudah siap ya untuk pertemuan kita pada hari ini? Sudah, Bu. Ya, baiklah. Kalau begitu silakan pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran kita. Baik, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Baiklah Nana Ibu, sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir. Bu absen ya. Pertama Gustina Hayani. Hadir, Bu. Nah, baiklah semua hadir ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 8 semester 1. Materi kita tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban ini sangat penting untuk kita pelajari. Yang mana dengan materi ini nanti kita akan mengetahui bagaimana perkembangan Islam pada tahap-tahap fase-fasenya. Mulai dari zaman Rasulullah, Khalifah Rasyidin, Bani Umayyah, dan juga pada masa Daulah Abbasiyah. Semester lalu kita sudah membahas tentang Daulah Umayyah, yang mana materi tentang Daulah Umayyah ini sangat berkaitan dengan materi Daulah Abbasiyah. Kenapa begitu? Karena Daulah Umayyah itu setelah runtuhnya Daulah Umayyah barulah berdiri Daulah Abbasiyah, dan di akhir-akhir Daulah Umayyah itu terjadi pemberontakan Daulah Umayyah dan juga Daulah Abbasiyah. Jadi dengan kita mempelajari pembelajaran dan materi ini, nanti kita akan mengetahui pengetahuan yang lebih banyak dan juga akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi kita tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban. Nah, di situ Ibu sudah membuat peta konsep tentang materi yang akan kita bahas. Nah, dalam materi ini nanti kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, para penguasa Daulah Abbasiyah, faktor keruntuhan Daulah Abbasiyah, dan juga nanti akan ditambahkan tentang kemajuan yang dicapai oleh Daulah Abbasiyah. Nah, berdirinya Daulah Abbasiyah ini tidak terlepas dari Daulah Umayyah. Kenapa demikian? Karena mereka itu saling berkaitan. Setelah dari zaman Rasulullah SAW, lanjut kepada meninggalnya Rasulullah, lanjut kepada Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya lanjut kepada Bani Umayyah dan juga berlanjut kepada Daulah Abbasiyah. Nah, sebelum Daulah Abbasiyah ini ada Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini dahulu juga mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik itu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, ekonomi, dan juga di bidang politik dan militer. Kemajuan yang didapatkan oleh Daulah Umayyah ini disebabkan karena pemimpin-pemimpin di awal-awal pemerintah itu sangat cakap dan sangat cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah beberapa pemimpin pemerintahan Daulah Umayyah, yaitu ketika Al-Walid bin Abdul Malik
terjadi pemerintahan inilah nampak kelemahan-kelemahan dan juga munculnya pemberontakan dan perlawanan pada masa Daulah Umayyah ini. Ketika Walid bin Walid ini mulai terjadi pemberontakan dan juga pertengkaran internal keluarga Umayyah. Dari inilah sudah muncul bintik-bintik dari kemunduran Daulah Umayyah. Nah, dari kemunduran Daulah Umayyah inilah mulai berdirinya Daulah Abbasiyah, yang menjadikan faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah ini diantaranya yang pertama, ada beberapa faktor terbentuknya Daulah Umayyah. Yang pertama yaitu adanya pemberontakan di internal dari Daulah Umayyah. Yang kedua yaitu terjadinya perebutan kekuasaan ini terjadi karena ada saling permusuhan antara keturunan dari Bani Umayyah ini. Karena itulah ada sifat cemburu yang menyebabkan adanya perebutan kekuasaan. Yang ketiga, permusuhan suku Arab Utara dan Selatan. Yang keempat, kekecewaan terhadap Marwan bin Muhammad. Kekecewaan ini dilakukan oleh para tokoh agama dan juga para ulama. Para ulama ini kecewa kepada Marwan bin Muhammad dikarenakan mereka menyangka Marwan bin Muhammad ini tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Jadi karena itulah para ulama dan juga para tokoh agama melakukan pemberontakan kepada Marwan bin Muhammad. Yang kelima yaitu meninggalnya Marwan bin Muhammad. Lah mulai dari sinilah berdirinya Daulah Abbasiyah yang menjadikan faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah. Nah, sekarang kita masuk kepada proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Berdirinya Daulah Abbasiyah ini tidak terlepas dari beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Ali bin Muhammad. Yang kedua Muhammad bin Ali. Yang ketiga Ibrahim bin Muhammad. Yang keempat Abu Abbas As-Saffah. Yang kelima Abu Ja'far. Dari kelima tokoh ini yang terbentuknya Daulah Abbasiyah. Mulai ketika Ali bin Ali ini dia tidak suka kepada pemerintahan Umayyah. Ketika itu dia melakukan pemisahan dari Daulah Umayyah. Namun sebelum misinya tercapai, ia sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Dan juga sama dengan Muhammad bin Ali dan Ibrahim bin Muhammad. Ia melanjutkan misi dari nenek moyang mereka sebelumnya. Tapi sebelum misi itu tercapai, dia sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Ini membuat
keluarga Abbas ini merasa ingin untuk melakukan pemberontakan kembali terhadap Umayyah. Dan ketika itulah dilakukan pemberontakan yang menyebabkan meninggalnya Marwan bin Muhammad. Dari situlah mulai berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, para penguasa Daulah Abbasiyah ini terdiri 37 orang. Daulah Abbasiyah ini berdiri di Baghdad. Nah, Nana Ibu tahu Baghdad itu ibu kotanya apa? Tahu Bu. Ya, apa ibu kotanya nih? Irak. Oh iya, Irak. Jadi Baghdad ibu kota Irak. Nah, Daulah Abbasiyah ini berdiri selama 550 tahun, yaitu dimulai pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Selama inilah Daulah Abbasiyah itu berdiri, yang mana dipimpin oleh 37 penguasa. Dari 37 penguasa ini sangat banyak kemajuan-kemajuan yang dihadapi oleh Daulah Abbasiyah, terutama pada penguasa pertama dan awal-awal dari pemerintahan Daulah Abbasiyah. Khalifah pertama Daulah Abbasiyah ini, para penguasanya yaitu dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Setelah Abu Abbas, Abu Ja'far. Nah, setelah Ja'far ini dipimpin oleh Al-Mahdi. Setelah Al-Mahdi dipimpin oleh Musa Al-Hadi. Dan yang kelima dipimpin oleh Harun Ar-Rasyid. Inilah 5 pemimpin pertama dari Daulah Abbasiyah. Dari kelima pemimpin ini, Abu Ja'far Al-Mansur ini orang yang sangat terkenal dengan ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan. Abu Ja'far Al-Mansur ini sangat menyukai ilmu pengetahuan, sehingga banyak ilmu-ilmu yang ketika pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur ini muncul. Baiklah, sekarang kita masuk kepada faktor keruntuhan dari Daulah Abbasiyah. Keruntuhan Daulah Abbasiyah ini ada 2 faktor. Yang pertama, di sini ada internal dan juga eksternal. Yang mana dari 2 faktor inilah terjadinya keruntuhan dari Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu hubud dunia. Hubud dunia itu artinya cinta kepada dunia. Nah, para pemimpin Daulah Abbasiyah ini yang akhir-akhir pemimpinnya itu banyak yang hubud dunia, cinta kepada dunia. Mereka menghabiskan uang kas negara dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuka hati mereka. Jadi mereka banyak yang tidak perhatian lagi kepada pemerintahan. Yang kedua, perebutan kekuasaan. Yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan, yaitu keagamaan di sini meningkatnya konflik antara Sunni dan Syiah. Yang mana dari awalnya Ali bin Abi Thalib sampai Daulah Abbasiyah, permasalahan antara Sunni dan Syiah ini tidak berakhir-akhir. Sampai Daulah Abbasiyah masih ada permusuhan dan konflik antara Sunni dan Syiah. Yang keempat itu melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme di antara pemimpin-pemimpin Daulah Abbasiyah. Sedangkan faktor eksternalnya dapat kita lihat banyaknya muncul pemberontakan.
dan juga dominasi bangsa Turki dari Persia. Jadi itulah proses berdirinya Daulah Abbasiyah sampai kemunduran Daulah Abbasiyah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan kemajuan yang ada pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, Ibu tahu apa saja kemajuan yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah? Oh, belum tahu ya. Jadi, kemajuan dari Daulah Abbasiyah ini ada banyak kemajuan yang tercapai pada masa Daulah Abbasiyah, di antaranya yaitu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, pada masa perkembangan ilmu pengetahuan ini, seperti yang saya Ibu katakan tadi, Abu Ja'far Al-Mansur itu adalah orang yang paling cinta kepada ilmu pengetahuan, dan ketika pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur itu, pengetahuan ini sangat berkembang pesat. Yang kedua, di bidang ekonomi. Yang ketiga, di bidang politik militer. Yang keempat, di bidang seni budaya. Yang kelima, di bidang seni sastra. Yang keenam, nah ini. Jadi pada masa Daulah Abbasiyah itu, di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, politik militer, seni budaya, seni sastra, sangat banyak terjadi kemajuan-kemajuan yang sampai sekarang mungkin masih ada sedikit-sedikit digunakan. Nah, mungkin itu penjelasan Ibu tentang Daulah Abbasiyah. Apakah anak Ibu ada yang ingin ditanyakan tentang Daulah Abbasiyah? Tidak, Bu. Nah, baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu yang akan bertanya. Siap ya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu? Siap, Bu. Ya, baiklah. Coba, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang Daulah Abbasiyah. Jangan melihat media yang Ibu buat ya. Coba jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Yang pertama, selama berapa tahunkah Daulah Abbasiyah ini berdiri? Selama 550 tahun, Bu. Betul. 550 tahun. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, Bu. Ya, bagus. Jadi, Daulah Abbasiyah ini berdiri selama 550 tahun. Coba, siapa pemimpin pertama dari Daulah Abbasiyah? Muawiyah bin Abu Sufyan, Bu. Nah, itu tuh Daulah Umayyah, itu dia Ibu nanya Daulah Abbasiyah. Jadi, kalau Daulah Abbasiyah ini pemimpin pertamanya Abu Abbas As-Saffah. Ya, betul. Abu Abbas As-Saffah pemimpin pertama dari Daulah Abbasiyah. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa saja faktor yang menyebabkan terbentuknya Daulah Abbasiyah? Coba sebutkan beberapa saja. Faktor terbentuknya Abbasiyah yang pertama yaitu perpecahan internal. Yang kedua, munculnya perlawanan. Dan ketiga, perpecahan kelompok antara utara dan selatan. Ya, betul. Jadi itu diantaranya dari terbentuknya Daulah Abbasiyah. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita, dan waktu pun juga sudah hampir habis. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan beri kesimpulan bahwa perkembangan Islam ini bertahap-tahap, yaitu mulai dari Rasulullah SAW, meninggalnya Rasulullah, lanjut kepada Khalifah Rasyidin. Setelah Khalifah Rasyidin lanjut kepada Daulah Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya Abu
Abbasiyah yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Dan juga banyak terjadi kemajuan-kemajuan pada Daulah Abbasiyah ini selama masa pemerintahannya, terutama itu di bidang ilmu pengetahuan. Ya, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Silakan diulang-ulang terus materi kita pada hari ini dan juga materi kelas 7 semester lalu. Selalu diingat-ingat supaya wawasan kita itu tetap bertambah dan dapat menambahkan kepercayaan kita kepada agama kita. Baiklah, silakan dikerjakan latihannya untuk minggu besok, halaman 25, dan dikumpulkan minggu besok kita periksa bersama. Ya, Bu. Ya, baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu permisi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.